Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat kita. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena kita sudah berada di pertengahan bulan Desember dan kita sebentar lagi merayakan Natal. Nah, sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, dan saat ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sekali lagi saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata kepada kita, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan seterusnya kita dapat membaca, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu merenungkan Natal yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Setiap bulan 12 atau bulan Desember, orang-orang percaya bersukacita karena kita menyambut Natal, kelahiran Sang Kristus Juru Selamat kita. Walaupun kita tidak tahu hari yang sebenarnya Yesus dilahirkan. Nah, sukacita Natal ini dirayakan dengan berbagai cara, ya, di mana cara yang sederhana dan cara yang mewah bagi mereka yang punya kelebihan. Namun di tengah sukacita, ya, keceriaan dan hadiah, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan makna Natal yang sesungguhnya menurut firman Tuhan dan merenungkan kelahiran Yesus dalam iman percaya kita. Natal dirayakan bagi orang percaya, ya, sempena memperingati kelahiran Kristus. Lahirnya Yesus mengkabarkan kasih Tuhan bagi dunia, seperti yang ditulis pada firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ke-19. Kita dapat melihatnya di dalam firman Tuhan. Dan kita dapat melihat di mana ramalan tentang kedatangan Yesus sudah terlebih dahulu, ya, ditulis di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian lama. Nah, saat umat Kristen merayakan Natal, sejatinya kita ini merayakan satu momen, satu hal yang dalam sejarah ketika sebuah ramalan itu digenapi, ya. Meskipun tidak kita ketahui bila pasti hari lahir atau kelahiran Yesus, namun
kehadiran Yesus Sang Juru Selamat di dalam dunia ini dimaksudkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tanpa Yesus, umat manusia akan tenggelam dalam dosa yang diwarisi dari manusia pertama, ya, ciptaan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Namun demikian, umat Kristen banyak yang larut dalam pesta serta menganggap Natal sebagai perayaan tahunan yang biasa-biasa saja. Ya, Natal harus dimaknai sebagai kelahiran raja di atas segala raja. Di mana di dalam kehidupan kita harus memaknai kelahiran dan pertolongan Tuhan dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Setelah memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan, buatlah tujuan rohani di dalam kehidupan kita. Tidak harus menjadi seorang pastor atau seorang pendeta atau seorang penatua untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, cukuplah kita melayani Dia, melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita melayani di gereja, ya, secara kebiasaan kita, ya, melayani apa yang kita punya karunia, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Termasuklah kita merenungkan makna Natal yang sesungguhnya menurut firman Tuhan, yang lebih dari sekadar pesta dan bertukar-tukar hadiah. Kita harus terus melayani Tuhan, ya. Kita sadar di mana apa yang menjadi talenta kita di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeza-beza, ya. Ada talenta yang bermain musik, ada talenta yang menyambut tetamu, ada talenta pimpin pujian, ada talenta menari rebana, dan lain sebagainya. Begitu banyak talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya talenta untuk bermain musik, kita dapat membantu gereja kita untuk pujian penyembahan, ataupun dapat membantu gereja kita untuk mengiringi para penyanyi choir di dalam gereja kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Jadi melalui talenta kita itu, ya, Tuhan berikan kepada kita dapat berkarya, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Talenta juga boleh disalurkan ke dalam pelayanan gereja kita. Jika kita punya talenta yang lebih dari 1, 2, dan 3, saya percaya bahwa kita boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, merenungkan makna Natal dan mengoreksi diri dan mengoreksi pelayanan kita di saat kita merayakan Natal bersama dengan keluarga juga merupakan bentuk memaknai kelahiran Yesus ke dunia dan pengorbanannya untuk umat manusia. Nah, saling memaafkan kesalahan dalam keluarga juga merupakan cermin cinta kasih Yesus yang Dia berikan kepada anak-anaknya, ya. Jadi Natal menjadi saat yang tepat memperbaiki diri dengan Tuhan dan sesama manusia. Bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat untuk banyak orang di hari Natal ini? Kita harus merenungkan makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita baca,
yang kita lihat, yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap mengerti, memahami Natal sesungguhnya di dalam pribadi kami. Natal bukan hanya pesta, Natal bukan hanya tukar-tukar hadiah, Natal bukan hanya bertemu dengan teman-teman, tetapi Natal adalah hadiah yang terindah di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat terus mengoreksi apakah hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau sebaliknya di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka, dalam keadaan apapun mereka hari ini, kami percaya tangan Tuhan terus menjamah mereka, mengurapi mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.